Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Matarena dengan NIM A1D117013 dari ruang R001 semester 6. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang KKO atau kata kerja operasional. Kata kerja operasional atau KKO untuk mengembangkan indikator silabus dan RPP berdasarkan taksonomi Bloom dibagi dalam beberapa pencapaian kompetensi dasar. KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang menjangkup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional atau KKO yang terukur dan dapat diobservasikan. Taksonomi Bloom pertama kali disusun oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956. Dalam hal ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain atau ranah kawasan, dan setiap domain tersebut dibagi kembali ke dalam pembagian yang lebih rinci berdasarkan hierarkinya. Tujuan pendidikan dibagi ke dalam 3 domain, yaitu kognitif domain, afektif domain, dan psikomotor domain. Yang pertama ada kognitif domain atau ranah kognitif, yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual, seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Yang kedua ada afektif domain atau ranah efektif, berisi perilaku-perilaku yang menekankan pada aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyelesaian diri. Yang ketiga ada psikomotor domain atau ranah psikomotor, berisi tentang perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik, seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan lain sebagainya. Yang pertama ada ranah kognitif atau kognitif domain. Dalam hal ini, ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan dalam aspek pengetahuan dan penalaran. Pada ranah kognitif terdapat 6 tingkatan proses berpikir. Yang pertama ada pengetahuan. Kemampuan dalam mengingat dan menjelaskan kembali mengenai istilah, fakta khusus, konvensi, kecenderungan dan urutan, klasifikasi dan kategori, kriteria, serta metodologi. Pada kata kerja operasional pada C1 terdiri atas yang pertama ada identifikasi, yang kedua mengingat kembali, membaca, menyebutkan, menuliskan, menghafalkan, menyusun daftar, menggarisbawahi, menjodohkan, memilih, memberi definisi, menyatakan, dan lain sebagainya. Kata kerja pada C2 yang terdiri atas menjelaskan, mengartikan, menceritakan, menampilkan, memberi contoh, merangkum, menyimpulkan, membandingkan, menunjukkan, menguraikan, meramalkan, memperkirakan, menerangkan, menggantikan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada penerapan, yaitu kemampuan dalam menerapkan informasi, konsep, dan prinsip pada situasi nyata yang belum pernah dialami sebelumnya. Kata kerja operasional pada C3 terdiri atas melaksanakan, menggunakan, mengkonsepkan, menentukan, memproseskan, mendemonstrasikan, menghitung, menghubungkan, melakukan, membuktikan, menghasilkan, memperagakan, melengkapi, menyesuaikan, menemukan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada analisis, yaitu kemampuan dalam menguraikan suatu materi menjadi komponen-komponen yang lebih jelas. Contoh analisis penyebab meningkatnya harga pokok penjualan dalam laporan keuangan dengan memisahkan komponen-komponennya. Kata kerja operasional pada C4 yaitu mendiagnosis, memerinci, menelaah, mendeteksi, mengaitkan, memecahkan, menguraikan, memisahkan, menyeleksi, memilih, menguraikan, membagi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada mengevaluasi atau sintesis, yaitu kemampuan memproduksi dan mengkombinasikan berbagai elemen untuk membentuk suatu struktur yang unik. Pada jenjang ini, individu diharapkan dapat membuat hipotesis atau teori sendiri dengan memadukan berbagai ilmu pengetahuan. Kata kerja operasional pada C5
terdiri atas mengecek, mengkritik, membuktikan, mempertahankan, memvalidasi, mendukung, memproyeksikan, membandingkan, menyimpulkan, mengkritik, menilai, mengevaluasi, memberi saran, memberi argumentasi, menafsirkan, merekomendasikan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada evaluasi, yaitu kemampuan dalam mengevaluasi dan menilai suatu berdasarkan norma acuan atau kriteria. Kata kerja operasional pada C6 ini terdiri dari membangun, merencanakan, memproduksi, mengkombinasikan, merancang, membuat, menciptakan, mengarang. Kedua ada ranah afektif. Ranah afektif mencangkup berbagai hal yang berhubungan dengan emosi, seperti emosi, motivasi, sikap, minat, dan semangat. Pada ranah afektif terdapat 5 perilaku, mulai dari yang sederhana hingga yang paling kompleks. Yang pertama ada penerimaan, yaitu kemampuan dalam menunjukkan atensi dan apresiasi terhadap orang lain. Kata kerja operasional pada A1 yaitu menanyakan, memilih, mengikuti, menjawab, melanjutkan, memberi, menyatakan, menempatkan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada partisipasi, yaitu kemampuan dalam berpartisipasi secara aktif dalam suatu kegiatan dan memiliki motivasi untuk mengambil tindakan atas suatu kejadian. Kata kerja operasional pada A2 terdiri atas melaksanakan, membantu, menawarkan diri, menyambut, menolong, mendatangi, melaporkan, menyumbangkan, menyesuaikan diri, berlatih, menampilkan, membawakan, mendiskusikan, menyatakan setuju, mempraktekkan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada nilai yang dianut, yaitu kemampuan dalam membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik terhadap suatu objek atau kejadian, dan nilai tersebut diekspresikan dalam perilaku. Kata kerja operasional pada A3 yaitu menunjukkan, melaksanakan, menyatakan pendapat, mengambil prakarsa, mengikuti, memilih, ikut serta, menggabungkan diri, mengundang, membimbing, membenarkan, menolak, mengajak, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada organisasi, yaitu kemampuan dalam membentuk suatu sistem nilai dan budaya organisasi dengan mengharmonisasikan perbedaan nilai. Kata kerja operasional pada A4 terdiri atas merumuskan, berpegang pada, mengintegrasikan, menghubungkan, mengaitkan, menyusun, mengubah, melengkapi, menyempurnakan, menyesuaikan, menyamakan, mengatur, memperbandingkan, mempertahankan, merangkai, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada karakterisasi atau kemampuan dalam mengendalikan perilaku sesuai dengan nilai yang dianut, serta memperbaiki hubungan interpersonal dan sosial. Kata kerja operasional pada A5 terdiri atas bertindak, menyatakan, memperhatikan, melayani, membuktikan, menunjukkan, mempersoalkan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada ranah psikomotorik atau psikomotorik domain. Ranah psikomotorik mencangkup gerakan, koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik yang diukur dengan kecepatan, ketepatan, jarak, dan teknik. Pada ranah psikomotorik terdapat 5 kategori, mulai dari tingkatan yang terendah hingga yang paling rumit. Pertama ada meniru, menafsirkan rangsangan atau kepekaan terhadap rangsangan. Kata kerja operasional pada P1 terdiri atas menyalin, mengikuti, mengulangi, mematuhi, meniru, menunjukkan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada manipulasi, yaitu menyiapkan diri secara fisik. Kata kerja operasionalnya terdiri atas membuat kembali, membangun, lakukan, melaksanakan, mengawali, mempersiapkan, menggunakan, menerapkan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada presisi, berkonsentrasi untuk menghasilkan ketepatan. Kata kerja operasional pada P3 yaitu menunjukkan, melengkapi,
menyempurnakan, mengendalikan, mempraktekkan, memainkan, mengerjakan, mencoba, memposisikan, dan lain sebagainya. Yang keempat ada artikulasi atau mengaitkan berbagai keterampilan bekerja berdasarkan pola. Kata kerja operasional pada P4 terdiri dari membangun, mengatasi, merumuskan, beradaptasi, mengembangkan, memasangkan, membongkar, menggabungkan, mempolakan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada naturalisasi atau menghasilkan karya cipta melakukan sesuatu dengan ketepatan tinggi. Kata kerja operasional pada P5 terdiri dari mendesain, menentukan, mengelola, menciptakan, membangun, membuat, mengoperasikan, melakukan, melaksanakan, menggunakan, memainkan, mengatasi, menyelesaikan, dan lain sebagainya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai KKO. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.